Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah, kita sampaikan pada Allah. Selesai kita salat subuh secara berjamaah. Salam dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita bagi kini surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-77 sampai ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib. وجاءه قومه يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. صدق الله العظيم. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim, ketika utusan kami para malaikat datang ke Nabi Lut, dia merasa susah. Lut merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan tamu itu. Dan mereka berkata, dia berkata, ini adalah hal yang amat sulit. Dan datangkanlah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan datanglah kepadanya kaum Lut bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Nabi Lut berkata, hai kaumku, ini putri-putriku. Mereka lebih suci bagi kalian. Mereka lebih suci bagi kalian, maka bertakwalah kepada Allah. Dan jangan kalian mencemarkan namaku terhadap tamu-tamuku ini. Tidak adakah di antara kalian orang-orang yang berfikir dan berakal? Kaumnya atau mereka menjawab, sungguh kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sungguh kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, berpindah cerita kisah dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Lut alaihi salam. Ketika kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika datang seorang tamu yang menyampaikan dua hal. Pertama, akan melahirkan generasi anak meskipun sudah tua.
Yang kedua, menyampaikan berita umat Nabi Lut, kaum Sodom, akan didatangkan siksa oleh Allah. Pindah ke kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang kita tahu bahwa Nabi Lut adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim. Jadi segenerasi mereka dan bertemu, hanya berbeda wilayah dakwahnya. Tapi tidak jauh dari itu, sekitar itu juga kan. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, ketika mereka berpisah dan Nabi Ibrahim melanjutkan dakwahnya, Nabi Lut pergi pula ke negeri Sodom. Yang kini orang kalau lakukan maksiat, lakukan hubungan sejenis itu disebut dengan kaum Sodom kan. Itu asalnya dari perilaku sodomi kaum Sodom itu kan. Bapak dan Ibu-ibu, karena malaikat sudah sampaikan ke Nabi Ibrahim, agama akan hancurkan, Allah akan hancurkan kaum Sodom itu karena perilakunya sudah sangat menyimpang. Itu Bapak dan Ibu-ibu sudah ada sejarahnya dulu. Kaum LGBT itu atau kaum Sodom itu yang diazab, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk datangnya malaikat itu dalam bentuk laki-laki yang sangat gagah kan. Di kedatangannya ke rumah Nabi Lut alaihissalam, bahkan dalam tafsir lain dikatakan datang ke tempat ketika Nabi Lut alaihissalam berada di luar, di mana nampak di orang yang ramai kedatangan laki-laki yang gagah. Nabi Lut alaihissalam sangat takut sekali kan. Ya kan? Sehingga kalimat dari Bapak dan Ibu-ibu, itu adalah suasana hari yang sangat sulit bagi ambonya kan. Kalau baca ayat Bapak dan Ibu-ibu, yang boleh kita simpulkan, perjuangan seorang Rasul menghadapi kebejatan akhlak umat manusia yang sudah sangat menyimpang kan. Di kedatangan Rasul Nabi Lut alaihissalam dalam rangka apa? Dalam rangka mengingatkan kaum yang akhlaknya sudah sangat menyimpang. Sehingga Bapak dan Ibu-ibu, ikulah yang diturunkan oleh Allah hukuman kepada kaum LGBT. Pertama, dibutakan mata mereka dalam surat Al-Qamar ayat 37. Yang kedua, Allah kirim suara yang sangat keras, Al-Hijr 73. Yang ketiga, bumi yang ditempati dibolak-balikkan, surat Hud ayat 82, minggu depan kita kaji. Yang keempat, dihujani dengan batu, Hijr 74. Iko hukuman, kalau baca kambingnya iko hukuman kepala galih saja. Dibutakan matanya, tapi saya lihat lagi. Allah kirim suara yang sangat memekakkan. Apa caranya? Bumi dibalikkan, tinggal awak merdeka awak di 5 suku, dibaliknya ke bawah depan. Ya kan? Kalau do ibu dan bapak masih ada mungkin orang yang bertahan. Ya. Atau paling tidak masih ada makhluk yang akan tinggal. Tapi kalau dibalikkan bumi, jo kutu mati kan. Jangankan ayam, jangankan kambing, mati sedolanya, dibalikkan. Yang di atas dikabawahkan, yang ke bawah dikatihkan. Kenapa? Karena perilaku kaum Sodom. Di bagaimana Bapak dan Ibu perjuangan Nabi Lut alaihissalam menghadapi kaumnya yang sudah sangat menyimpangkan. Yang hari ke Bapak dan Ibu-ibu di dunia, kaum yang pelangi itu sudah sangat banyak bulukan. Oleh ibu dan bapak, Anda datang. Orang yang jadi kaum pelangi itu, silakan kaum pelangi ibu dan bapak. Kau negara di dunia hari kau. 2025 kita baca sudah ada 38 negara yang mengizinkan nikah sejenis kan. Dilahado di negara di dunia ko
38 negara nak daronyo Sultan Saidi gitu. Ikan nak daronyo ke. Marapulainyo Bajanggui ya kan. Maaf Oh, maaf kalau dia segala. Awak bagi contoh. Itu Sultan Saidi. Alahado di dunia aku 38 negara di 2025 yang melegalkan nikah sejenis. Para kaji di awal tadi bahwa ada 4 azab yang ditimpakan kepada mereka yang melakukan pernikahan sejenis itu. Negara di Asia yang menerapkan nikah di Asia, negara nampia Jawa, ana 2025 Thailand sudah melegalkan. Thailand tu tak jauh jual tu, ya kan? Tak jauh kan? Sehingga orang wak kalau Firaun kini kan kalau negara kan 3 negara tu, Malaysia, Singapura, Thailand kan. Tanda tak jauh-jauh amat. Dia cukup gapiti 5 juta lebih sah pulang balik ingkin kan. Itu kan hampiannya tu. Dan Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, orang yang diceritakan ayat 77 sampai 79 itu di dunia hari kini jumlahnya sudah sangat besar. Jadi Ibu dan Bapak, negara-negara besar saya kan Argentina, Australia, Brazil, kadang-kadang saya koi Kanada, Costa Rica, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Luxembourg, Jerman, Meksiko, Belanda, Norwegia, Portugal, Afrika, Spanyol, Taiwan, Thailand, Inggris, Amerika, Uruguay. Kok negara-negara Bapak dan Ibu-ibu yang hari kini sudah melegalkan perilaku kaum Sodom secara legal di negara mereka kan. Yang wak takwikan kan olah hampir di Indonesia, atau yang wak takwikan. Bangko itu ibu dan bapak, ternyata data dan wak bacung data di Indonesia sudah ada Bapak dan Ibu-ibu 3% lebih kurang dari total penduduk Indonesia kaum LGBT kan. Kau ibu dan bapak beragama Islam kah keduanya kah? Nah nikah apa? Nah Sultan Saidi tadi kau Sultan Saidi. Laki-lakinya Islam agamanya kan. Di total LGBT di Indonesia 2025 sekitar 3% dari total penduduk Indonesia 284 juta sekian, hampir 285 juta awak genapkan. Di Indonesia total penduduk Indonesia 285 juta, 3%-nya sudah LGBT, sekitar 8 juta orang kan. Kalau tinggalnya di cek daerah kok, kalau bisa cek provinsi kan. Allah ada anggota DPR-nya, anggota DPR LGBT sadolahnya kan. Kalau berkumpulan ini cari daerah tertentu kue. Di WA-nya kita pindah ke daerah itu Contoh saja misalkan dicarinya Karimbo Gadang, abueknya Kampuang situ kan. Jadinya sebuah kabupaten situ. Inyo sadolahnya kan. Karena jumlah mereka sudah sangat banyak Bapak dan Ibu-ibu, sehingga ada pihak-pihak tertentu yang memperjuangkan hak mereka kan. Karena jumlahnya lah banyak. Bayangkan kalau ikut terjadi Bapak dan Ibu-ibu di lingkungan awak, apa yang akan terjadi? Nah, lebih menakutkan kawa Sumatera Barat juara 5 di Indonesia kan. Ada sekitar 18.000 orang kan. Tagak belum kedua makanya kan.
Ada sekitar 18.000 di Sumatera. Ada apa dengan Nagari Bondo Kanduang yang Hariko sudah banyak didiami oleh kaum Iko? Kenapa negari yang beradat, yang sejatinya terpelihara dari yang menyimpang gua, tapi Iko yang terjadi? Dan apa dengan kampung awak yang ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah yang acok wak baco, acok dibaco. Tapi ternyata sudah tak itu lagi. Kalau baca 4 hukuman yang ambil tadi kan kaum Sodom tadi, mana lagi hukuman yang lebih dahsyat dari itu, bukan? Ya kan? Yang lebih dari oleh hukumannya kan. Sabana hukuman kepala galih saja yang diturunkan Allah kan. Dibutakan matanya, kirim suara yang memekakkan sehingga dari talingonya kau malia darah kan. Kalau hujan yang turun masih bisa awak mandok kan. Tapi kalau suara memekakkan yang datang kama awak kemandok kan. Betapapun kedap suara ruangan tetap dia masuk suara kan. Akabar lu kalau dia tinggal di ruangan kedap suara kan. Tak bisa bapak dan ibu. Akama awak kelarikan. Sementara bapak dan ibu-ibu yang kalau kita ni empat hukuman ni kau, ya kan? Sehingga ketakutan dari Nabi Lut alaihissalam, alaku hakan. Tamu nang gagah lo nanti bukan. Laki-lakinya berkata-kata mana banyak kan. Tamu gagah lo tibu. Kalau dia awak tentulah menceret wadinya tu magai. Alaku. Aku iko nanti buku. Kironya tibonya ibu dan bapak. Yang menarik bapak dan ibu-ibu ternyata salah satu penjelasan dijelaskan oleh para mufassir adalah karena bininya nama nyampaikan ke orang di rumah dia nado tu laki-laki gagah. Sehingga iko ibu dan bapak ada 3 wanita durhaka yang diceritakan Allah dalam Quran. Jangan satu lo jangan jadi pengikutnya lo. 3 wanita durhaka ceritakan Allah dalam Quran. Satu namanya Walihah, ada yang sebut namanya Wafilah. Yang kedua namanya Wa'ilah. Yang ketiga adalah Ummu Jamil. 3 ibu dan bapak wanita durhaka yang diceritakan Allah dalam Quran. Satu, siapa Walihah itu? Istri Nabi Nuh. Tambah pada ibu-ibu istri suami seorang Nabi kan. Suami seorang Nabi seharusnya bermanfaat di kehadiran suaminya kan. Tapi ternyata hidayah tidak bisa diminta ternyata kan. Ya kan? Lah jadi suami awak orang-orang saleh, orang pilihan Allah, orang utusan Allah, anda berdukuangnya dokan baik kan. Panuan bapak dan ibu-ibu, kalau suami, kalau istri bisa berperilaku baik dalam hidupnya, tidak sulit mereka untuk selamat di akhirat kan. Tidak sulit mereka dah. Yang kedua adalah Wa'ilah. Itulah istri Nabi Lut. Ya. Istri Nabi Lut, bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga laki-laki yang gagah tadi datang ke rumahnya. Baik katanya, atuh di rumah bodoh tu. Orang gagah tu, apailah kalian? Bawa pondong-pondong ibu-ibu dan bapak. Baik kasih tu. Seharusnya inyo yang menjaga aib rumah tangganya. Jadi inyo yang menutup pintu kan. Inyo yang mambek kuado orang datang ke rumah, inyo nan mambek dak ado sikodo tu. Tapi inyo nan nyampaikan dia belakang itu bini tu di rumah dia ada laki-laki gagah tu. Pailah kalian ke sini kan. Yang ketiga Ummu Jamil istri Abu Lahab kan.
ketiga ko ibu dan bapak wanita durako. Aja satu lo ndak. Jadi kuik lo iko. Lo suami awak nan elok buat dukuang elok-elok kan, ya kan? Kalau rajin suami jago pagi, jago lu awak kan. Ya kan? Kalau suami melarang awak buka aurat, senang hati awak kan, jadi lawan laki kan. Suami awak menagah awak keluar malam, jangan keluar awak. Jam pai, berjoget-joget, jangan pai kan. Ya kan? Kalau suami awak salah, awak nama ingekkan, jangan satu sekaki luak kan. Karena kau bersekongkol Abu Lahab dengan istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya membawa api menyuluti semangat suaminya Abu Lahab menghancurkan agama Islam. Jadi kalau suami salah, ibu-ibu jangan yang saya ingekkan kainyo. Jan saramu Abu Lahab, jan samu Ummu Jamil, satu lo sakaki untuk membuat kemungkaran bersama suaminya kan. Ya kan? Aku ibu dan bapak, kenapa bisa terjadi seperti yang ditakutkan oleh Lut tadi bapak dan ibu-ibu? Karena istrinya menyampaikan ikut serta dari perilaku orang-orang jahat itu, istrinya ikut berkontribusi kan. Baik bapak dan ibu-ibu, kita tafsirkan. Itu pengantarnya sangat penting di awal. Wa kehadiran Nabi Lut alaihi salam adalah menghadapi kaum yang sangat-sangat bejat. Sehingga bapak dan ibu-ibu, Nabi Lut alaihi salam menghadapi kaum Sadum yang Allah utus tu. Ke situ bapak dan ibu-ibu merasa sempit inyo, dadonyo sesak ahonya, karena ada tamu yang datang ke rumahnya. Ada beberapa kata kunci dalam menafsirkan 3 ayat. Pertama adalah Zar'an, kedua Asib, 3 Haula'i banati, 4 Dhaifi, 5 Rashid. 5 aku agaknya mewakili untuk memahami apa yang dikandung dari cerita kau. Zar'an berarti lengan. Ko zirak namanya, lengan. Sempitnya lengan menggambarkan tiada lagi upaya untuk meraih yang dimaksudkan. Dan ketika disebutkan dalam ayat tadi, bapak dan ibu-ibu, di ayat yang ke-77 itu, walamma ja'at rusuluna lutan si'abim wa dhaqa bihim zar'a. Digambarkan bapak dan ibu-ibu merasa sempit ini kan. Ketika malaikat datang ke rumah Nabi Lut merasa susah, merasa sempit dadanya kan. Di kalimat zira'an bermakna siku dipakaikan bapak dan ibu-ibu untuk memahami bahwa lengan, sempitnya lengan menggambarkan tiada lagi upaya untuk meraih yang dimaksud. Di kedatangan malaikat dalam bentuk laki-laki yang gagah, tampan, muda, atau ndak ada oleh bisa ambil. Sehingga ibu-ibu dan bapak, datangnya mereka untuk memberikan datangnya mereka untuk melakukan maksiat. Yang kedua asib, yaumun asib. Apa maknanya hari yang amat sulit? Menggambarkan sesuatu yang tidak disukai lagi amat sulit kan. Jadi dalam perasaan Nabi Lut alaihissalam ikolah hari dia moyang, kalau bahasa kini kan, kalau kecen hari naas ala kan. Hari nan paling payah hambuah kan. Tak bisa berkisah wak kan. Kadang-kadang kan ada hidup wago, kadang-kadang berada di hari tak ada pilihan awak, yang pilihannya sangat jelek sekali. Akhirnya begitu kan. Sehingga kalimat dalam yaumun asib, ikolah dia mau hari yang hari yaumana. Kalau bisa lah mau putar jam kau balik, tak ada yang mau di jam kau doang. Akhirnya begitu kan. Kan sering tadangan dia. Kalau bisa mau di jam kau tak ada yang mau kan.
Kenapa? Karena betapa sulitnya inyo madoi perilaku kaumnya yang menyimpang Tuhan, perilaku kaum yang menyimpang, dan kaumnya itu ingin melakukan maksiat dengan sesama jenis. Itu kira-kira. Jadi digambarkan Bapak dan Ibu-ibu, yaumun asib, hari nasmana. Dan ketika kata Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, kalian, masa kalian laki-laki suko lo ke laki-laki, masa kalian amua lo ke sejenisnya? Apa kata Nabi Lut alaihissalam? Waja'ahu qaumuhu yurawna ilaihi wa min qablu kanu haula'i ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Kata Nabi Lut, ambo punyo anak gadis, anikahilah di kalian, sian yang ketujuh di kalian. Ada yang menyebut 2 atau 3 putrinya, anikah nama kalian yang ketujuh. Masa na laki-laki jo di kalian laki-laki yang ketujuh kan? Hunna atharu lakum, inyo lebih pas untuk kalian. Padusi-padusiku itu lebih suci bagi kalian, lebih cocok bagi kalian perilaku yang benar. Bayangkan kalau betullah data 18.000 di Sumatera Barat itu. Antakaba'ala kampuang wakku. Takaba'ala nyolek kau kan. Karena Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, dari ungkapan Nabi Lut tadi, akulah di ambo hari yang sangat sulit. Tidak bisa berkisah boyo mana, tertekan namu kini kau kan. Kira begitu. Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, kece Nabi Lut, ambo punya anak gadis, ambil lagi ke nama anak ketujuh. Sehingga hariku, inilah putri-putriku 2 atau 3 orang. Nama kalian ketujuh, ambillah, nikahilah, ambo izinkan kalian menikahnya. Tapi ada yang memaknai putri-putriku itu adalah bukan putri kandung saja, tapi padusi yang ada di kampung tu. Nama kalian padusi di siku, nikahilah. Hunna atharu lakum, itu nan cocok untuk kalian kan. Tapi sayang Bapak dan Ibu-ibu, mereka sudah kena penyakit yang luar biasa kan. Pokoknya Ibu-ibu, kalau anak laki-laki jangan dibuat cukup padusi kan. Anak wakil, anak padusi janagiah, atributnya atribut laki-laki kan. Ibu-ibu Sarawak anak wak padusi Sarawak laki-laki kan. Ndak saya ndak sukonyo ke laki-laki begitu kan. Dan suko dinyo ke semua padusi. Kenapa? Karena inyo lah bahagia lambang Sarawak laki-laki kan. Aku nak padusi bagian motor gadang tu kan. Itu hanya dipakai di laki-laki dan bisa dia awak pakai bagian kanak padusi awak kan. Anak laki-anak padusi babek rambutnya pendek jengko laki-laki kan. Tu ndak sukonyo je nak laki-laki na rambut pendek lai. Sukonyo ka padusi na rambut panjang. Alah tu nama cilaka. Maka itu Bapak dan Ibu-ibu, Pak muda dulu Pak jangan izinkan bini awak berambut pendek kan. Jadi LGBT lah aku panganangan. Kau ibu-ibu ndak dep malih berambut panjang, babuk rambut pendek. Tu pai meleh kan. Jam buik lah muda itu kan. Kan? Pak muda dulu jangan suka pak babadak apalagi bagi incu kan. Buik lo kan. Jalihkan nama padusi, nama laki-laki kan. La'anallahul mutarajjilina minan nisa. Allah melaknat perempuan yang meniru perilaku laki-laki. Lanjut ibu dan bapak, dhaifi. Makna tamu ibu dan bapak itu ditujukan surang. Dia ada surang tamunya yang gagah kan. Ibu hurang sakampuang kan. Itu salahnya kan. Itu sekawayat. Amko jamaah rahimakumullah. Akan ditujukan kepada seorang. Padahal sebenarnya ko prolog datangnya azab wah.
pengantar datangnya hukuman Allah kan. Pengantar datangnya hukuman Allah, datanglah seorang malaikat Bapak dan Ibu-ibu berbentuk seorang laki-laki gagah yang tidak pernah ada laki-laki itu di kampung kan. Orang lebih kata-kata sesinan kan. Sehingga ala bondo-bondo hingga Rashid. Nang kalimu kata kuncinya adalah ketepatan dan kelurusan jalan, berarti kesempurnaan akal dan jiwa kan. Di limaku mungkin kata kunci dalam memahami, menafsirkan ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana Bapak dan Ibu-ibu Nabi Lut alaihi salam berjuang sekuat tenaga meyakinkan umatnya. Tapi karena memang malaikat memang itu gunanya diutus Allah kan, untuk menguji seberapa kejahatan perilaku mereka kepada ibu-ibu umatnya. Itu ibu dan bapak, datangnya malaikat ke rumah Nabi Lut alaihissalam, ke tempat Nabi Lut alaihissalam, berondong-pondongnya orang ke situ ingin bermaksiat joinnya ibu dan bapak. Ikolah prolog pengantar datangnya azab nan nampik tadi ke mereka kan. Ingat di awak pada ibu-ibu hadirin berbahagia, awak kok ndak ada punya kita kok ndak ada nan punya awak sebenarnya kan. Pemilik tunggal itu adalah Allah. Awak hanya hak pakai kan. Awak ndak ada nan di awak kok ndak ada nan punya awak benar kan. Tandanya ndak awak milik secara mutlak, tak bisa awak manga-manga banyak awak dengan. Kan? Anak-anak di awak kau hanya hak pakai saja kan. Jadi kalau kebetulan ibu-ibu rancak, ibu cantik, itu hak pakainya tu. Bukan hak milik kan. Nah, ada orang punya awak tu. Makanya milik itu dalam agama ada hak milik mutlak, ada milik nisbi namanya. Kalau milik mutlak kau bisa banyak awak kan. Kalau bisa awak banyak awak kecan kawan, seminggu kau mau nak makan apa? Tu awak punya awak tu kan, bisa banyak awak tu kan. 2 malam kau mau seminggu kau mau nak lalok-lalok tu kan. Bisa ndak ibu-ibu mereka tu? Tak bisa. Kenapa? Karena awak ndak punya awak dah kan. Mau ditulis ibu dan bapa diingatkan, oi kaumku, kalian jangan menyimpang. Jangan sampai perilaku kalian tu datang mengundang azab Allah. Itu nandingan. Betapa pada ibu-ibu hari kini orang merasa kacak langan bak teraso langan, bati bak teraso bati, inyo rasa punyo inyo kan. Inyo rasa punyo. Aku ibu dalam 5 kata kunci memahami betapa kaum Sodom itu diazab Allah. Di mana mereka tinggal sebenarnya kaum Sodom itu? Banyak penelitian menunjukkan terakhir kepada ibu-ibu di mana mereka mendekat daerah Palestina, berbatasan dengan Yordania kan. Israel, Palestina dan Yordania di tepi laut mati kan. Wilayah itu didengar dengan lembah Sidim, Sadong. Daerahnya patahan lempeng bumi yang menyebabkan gempa bumi dahsyat dan tsunami kan. Jadi kalau kita lihat di peta sekolah tanya sebenarnya kaum Sodom itu. Ko Jordania ya kan, ko Israel, Palestina, di sekitar sekolah laut mati itu kan. Sekitar siko kaum Sodom itu kan. Yang hari kini ibu dan bapak setelah teliti orang sampai terakhir 2000-an, orang hanya menduga bahwa puing-puing yang ada di situ iko adalah puing-puing kaum Sodom yang sudah sekian abad yang lalu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atunan wa takwikan sebenarnya ibu dan bapak. Ya. Karena jangan-jangan maaf auzubillah wa balindung ibu. Jangan-jangan awak kok ada di kampung awak kurang dan seraman dan tuna sama sepakai awak mau sianya dari kampung kan. Wadolah nang ganjia anak-anak wae dan seraman sepakai awak mau sia dari kampung. Jangan-jangan besok habis lo kampung awak. Umur dunia aku masih ada 500 tahun lain. Pernah ada negeri namanya Sungai Pua lah dibanamkan di Allah kan. Kalau apa dia kan orang tu di siko. Jangan kan awak naik duit ko,
kambiang mati saudara. Oh, itu kan kisah yang lama. Siapa bisa menahan? Allah Maha berkehendak. Sianan bisa menahan azab yang dulu ditimpakan ke umat Nabi Lut. Bisa lo tiba di awal. Penganyok mana? Bapak dan ibu-ibu, asikolah dekat. Karena di Palestina antara Nabi Nuh dan Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut berpisah. Apa bisa asikolah? Paika negeri Sado. Dekat perbatasan Bapak dan ibu-ibu di daerah Nangkong. Asikolah Bapak dan ibu-ibu yang lokasi kaum Sodom negeri Nabi Lut pelaku LGBT kan. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia. Kini kita tafsirkan beberapa ayat yang menjelaskan itu. Aku negara tadi ya, karena dia waktu nyelawan zuan-zuan kamari kok Thailand kan. Pokoknya cok orang wak kalau Pairaun ke Thailand Patani negara di satu provinsi yang situ mereka Melayu sebenarnya dan banyak mereka beragama Islam situ kan. Ya kan? Tapi sayang di negaranya sudah melegalkan, mensahkan boleh nikah sejenis kan. Aku ibu dan bapak berbatasan dengan Yordania dan Palestina yang dihancurkan Allah kan. Kota Sodom atau Gomora adalah sebuah desa yang letaknya di sekitar lembah Yordan, berbatasan dengan Yordania dan Palestina yang dihancurkan Allah kan. Yang hari kini bapak dan ibu-ibu kita membaca sejarahnya. Baik. Itu tafsirkan bapak dan ibu. Setelah sampai syuruk insyaallah. Dalam ayat dikatakan Allah walutan idz qala likum innakum latatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ibu dan bapak ingat ketika Lut berkata kepada kaumnya, sungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, perbuatan menyimpang. Kata Nabi Lut alaihissalam, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Oi kalian, tidak ada alun pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu ini di dunia nangkohakan. Sebab itu kalimatnya, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kalian pelaku pertamanya, kira-kira begitu. Kalian pelaku pertamanya, pelaku menyimpang kau. Sebelum kalian kau lunado orang selamat. Jangankan manusia, ayam sendak do jitu cinta kepada si dan padusi betino. Nah do ayam betino jatuh cinta ke ayam betino kan. Pacakak na lainnya kan. Kan. Nah do kambing jantan suku ke kambing jantan dengan. Aku orang suku ke orang. Bara aja lah itu akan. Kalau jauh sangat tibonya itu akan. Jauh sangat deh. Jangankan manusia, ayam saya tidak suka kan. Itiak saya tidak suka kan. Dan tak doakannya yang tidak ada dosa di nyawa sama sekali dah. Ada. Mu punya kucing dia orang dua ekor ke. Kecilnya si kuah jantan si kuah betina bola. Kiranya jantan keduanya kan. Dah lah nyawa sama nyawa awak dia awak berdua banyak kuah kan. Ada lah. Kalau ni carinya amai-amai kema keluar kan. Kucing je. Aku orang kan. Maka Nabi Lut alaihissalam, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Oi kalian, nan tadi kau kan tiba malaikat tadi ke rumah. Tiba banyak. Nan karajo kalian mode nangko ko alu nado orang sadunia le. Kalian pelaku pertamanya kan. Maka itulah ibu dan bapa Nabi Lut tugaskan berdakwah Sodom, Syam dan Palestina. Dan bapak dan ibu-ibu diperhatian bagi awak aku ado yang seperti tadi.
apa yang diinginkan Allah, waspada dengan mereka itu. Walamma ja'at rusuluna lutan si abihim. Apa dalam tafsir dikatakan ketika datang malaikat kepada itu, Nabi Lut merasa hazan, merasa susah, merasa repotnya, bisabim, disebabkan kedatangan mereka, dan merasa sempit, wadhaqa bihim zar'am, merasa sempit dadanya karena kedatangan tamu itu kan. Wa qala hadza yaumun asib. Asib bermakna syadid, ikolah hari yang sangat-sangat sulit bagi ambo kan. Hari yang sangat barik di ambo. Ya. Orang sedang penyakit iko, tiba lo tamu nang gagah kan. Tamu ko cuek men. Padahal orang tak tahu kan. Sama aja kan kajiwa ke betang kan, ketika datang malaikat, nyaka duduk di rumah Nabi Ibrahim. Yang menyampaikan dua hal itu. Nabi Ibrahim tak tanya-tanya. Di dabiahnya kambiang kan. Dabiahnya kambiang nenggada. Sudah di dabiahnya, dimasaknya, sudah masak dia taknya, sudah tanya makan. Tak bisa menyentuh makanan. Bangkit takut kan. Si Ana datang. Kalau tiba nak ke rumah awak mungkin mengulak juaknya tu kan. Tibanya ke rumah awak tak makanan kan, dia awainya nasi nak kenainya kan. Awaklah keluar pula dingin kan. Yakin apa tu? Paling-paling enggak bagak minta selfie je malaikat kan. Enggak lah. Ada bapak dan adonya tapi Nabi Lut berdoa amak ko tibo kini, wah kini ko tibo. Padahal itu adalah ujian dan sangat barik orang sedang penyakit ko sedang maruyak di kampung ko. Ba amangko kini yang ku tibo. Kira begitu. Itu satu dalam tafsir kan, wajah kaumu lama alibihim, datanglah pada mereka ketika mereka mengetahui tentang tamu-tamunya itu, datangnya bergegas-gas. Yuhrauna, mereka segera menuju tempat Nabi Lut alaihi salam. Ilaihi min qabla maji'im, sebelum datang, ya, sebelum kedatangan para tamu itu, mereka selalu melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan maksiat. Nabi Lut berkata, ya qaumi, qala Lut ya qaumi haula ibanati tazawwajuhunna hunna atharu lakum fattakullah wala tuhzun. Wahai kaumku, manga kalian ka tamu ambo yang surah. Ambo punya anak parusi. Bahkan kalimat ambo anak parusi 2 atau 3. Wahai kalian kapalo-kapalo suku, nikahilah ku anak ambo. Hunna atharu lakum, nyo lebih suci bagi kalian, lebih pas untuk engkau semuanya. Mangako naniko jadi engkau nanyakan. Apa kata Lut alaihi salam? Jadi rujan disakiti tamu ambo ku ha. Padahal iku ujian ku ha kan. Malaikat nan datang hanya ka mendatang ka menghancurkan, ka membaliakkan bumi negari kaum Sodom. Kalau kebetulan memang di situ di daerah di tepi laut mati itu daerah tempat kaum Sodom, perbatasan Yordan dengan Israel Palestina tadi, anggaplah begitu Bapak dan ibu-ibu. Daerah itu misalkan patahan bumi yang mudah gempa, itu kan jadi penyebab saja kan. Jadi penyebab. Samo jo awak ibu-ibu dan bapak, awak di Padang ko Sumatera Barat ko kan daerah rawan gempa, rawan musibah kan. Karena di bawah awak ko ada jalurnya gempa kan. Ko kadang-kadang bogoyak meskitik tersudah awak kan. Bamang ko di Jakarta tu bisa orang bangun gedung sampai 20 sampai 30 lantai kan. Karena mereka tidak ada jalur gempa kayak awak kan. Di awak di Bukit Tinggi tak boleh bangunan lebih tinggi pada jam kadang kan. Kenapa? Itu ukuran normalnya tu kan. Karena di bawahnya gempa buat tinggi-tinggi kau rabah sebego kan. Aku ibu dan bapak
diingatkan oleh Nabi Lut, jan kada jiko kalian takui wa di Allah baiko datang murka Allah. Ko ada anak gadis hamo iko kalian nikahi. Bahkan haulai banati itu ko anak gadis hamo banyak itu maknanya padusi yang ada sekampung ko nikahi kalian woi laki-laki ko asal enggak tujukan. Tapi sayang wak seribu sayang. Ini ndak suka lawan jenis dan suku kasih. Pokoknya kalau ada nak bujang ibu mau taji ibu keceknya, si anu tu cantik ampak dia boy. Ajang keceknya waang. Yang itu jangan dia lo. Kalau anak wak misalkan pandai wak mendudukannya, kanunya sedang pancaroba perubahan kan. Kau mengecek anak-anak laki-laki wak kawak suku wak kasih anu tu jangan dia lo jangan mati lo kan. Iko ndak patut kerajo kan. Agak jangannya suko tu fitrah, tapi melampiaskan suko alun masuknya lah dokter. Tapi kalau keceknya anak gadis awak cantik si anu tu tuas padai ibu tu kan. Kalau awak laki-laki sudah cok mengecen gagahna si anu tu apa punya benih LGBT tu. Awak laki-laki kowe, gagahnya si anu tu punya benih tu. Ibu-ibu ada tu loh. Cantiknya si anu tu tu punya benih LGBT tu. Makanya kalau ada anak wak, anak perusi cerita ke apa? Si anu tu suka ke awak pan. Kan begitu misalkan gitu. Jadi patahkan tandonya fitrah tu ibu dan bapa. Tapi kalau lacoknya peluk-pelukan atau pegang-pegangan berdua jo sejenis, waspadai anak wak kan. Makanya kadang-kadang di pesantren kadang-kadang sampai ikut dek banyaknya anak dikendak takame di ustaz dengan di ustaz-ustaznya kadang-kadang ikut yang ndak sampai ke situ karena terlalu banyak beban guru awak di pondok sehingga kadang-kadang ndak tahu itu malah tuicik je dua kan. Aduh ibu dan bapa hadirin berbahagia, ikut diingatkan ke awak jangan sampai ikut terjadi kepada ibu-ibu perilaku yang menyimpang. Qalu laqad alimta ma lana fi banatik minha. Oi Nuh, engkau kan tahu kami kau nak suka je padusi. Kami kau nak suka innaka la ta'lamu ma nurid. Sungguhnya engkau tahu anan kami inginkan sabananya min itsyanir rijal. Kami sukonyo ke laki-laki. Kecek laki-laki di situ kan. Karena itu Bapak dan Ibu berat sekali perjuangan Nabi Lut alaihissalam. Di kalau baca 3 nabi yang lawak bahas ko ya wana barek-barek perjuangan orang kan, ya kan. Di kalau sarugo para nabi itu tinggi-tinggi wajarlah kan. Kano barek kan. Sangatlah bareknya. Anan penyakit nan ada di situ itu cobaan dan tiba kayaknya kan. Ya kan. Para bareknya perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Baap perjuangan barik Nabi Lut alaihissalam sangatlah barik. Baap perjuangan Nabi Ibrahim barik sangat kan. Jadi betul-betul berat perjuangan para nabi dan rasul yang kalaulah hendak melalui tangan beliau entah ke sampai agama ko kita kan. Pada ibu-ibu ada beberapa bentuk yang dapat ambil pelajaran Bapak dan ibu-ibu. Bentuk apa namanya? Ini dia. Pelajaran teladan dari kisah perjalanan Nabi Lut alaihissalam. Penting gua pahami ko sebab kita melihat yang dilakukan Nabi Lut. Itu mesti kita contoh dalam jalan. Pertama, tidak mudah menyerah, gigih dalam berdakwah kan. Iko yang ada di Nabi Lut alaihissalam. Iwana tagok kan. Ya kan? Madoi bini made itu pulau kan. Madoi masyarakat made itu pulau kan. Kau dia gialah kawak gini angkat bendera putih ada telur benar banyak. Tapi di Nabi Lut alaihissalam dilawannya kepada ibu-ibu. Di teladan yang dapat kita ambil dari perjalanan hidup Nabi Lut alaihissalam pada kaum Sadom yang akhirnya dibenamkan dalam bumi kan. Jadi catatan sejarah kepada ibu-ibu. Ternyata Nabi Lut alaihissalam pantang menyerah dalam berdakwah kan. Ingat dakwah beda dengan ceramah. Dia mau ikut tabligh namanya. Kalau berdakwah maknanya mengajak.
Sianan wajak sia saja. Pulang wak kanak kasurau suami ibu-ibu beko sampaikan kainyo. Kami cerita Nabi Lut tadi kecil Ustaz Taufik tadi, kalau anak awak laki-laki, laki-laki kan inyo kan. Kalau padusinyo, padusi kan inyo kan. Kalau nak beko menyimpangnya beko kan. Ya kan? Kau ndak anak laki-laki belian boneka kan. Bukan berarti haram bagi laki-laki, itu atribut bagi perempuan kan. Ya kan? Mana seroman tu kau nak padusi jadi samanya. Jan balian anak awak sarawa lepis kan. Jan balian ibu-ibu. Besok kau kadang kau awak lah tua, tak jadi nenda awak menyasakan. Wa ingatkannya awak nan diariaknya kan. Sadang dia awak kau gini kuat didik anak awak elok-elok kan. Didik anak awak elok-elok. Jangan sampai menyimpang. Karena perilaku yang dulu Allah ceritakan tak tertutup kemungkinan berulang balik. Bayangkanlah 38 negara yang melegalkan. 200 negara di dunia. Ala barat ibunya tu. Ala labiah. La 15% penduduk dunia, negara di dunia nangko yang melegalkan nikah saja. Kalaulah nikah sejenis orang sedunia ko ibu-ibu, abi hurang ko kan. Ya kan? Itulah abi hurang ko laki-laki, semua laki padusi sama tidak padusi kan. Itu ndak dosa orang boleh. Mau ko insyaallah pada nyo abi memang biar lembu bandam masa dolahnya kan. Itu bapak. Yang kedua, menerima cobaan dengan penuh kesabaran. Penting buat pahami kok. Karena di waktu cobaan ibu-ibu kan. Ibu jangan katakan ketika ibu-ibu sadar dia awak duya ndak cobaannya itu. Cobaan ko anado dia awak itu cobaan dia awak tu kan. Siapa yang payaji mana? Siapa yang payaji dia baru orang? Tahun kini yang di Musuku lain. Ada yang pelepasan batang Pak Haji yang Surang ya. Kedua ya. Salamu awak pergi haji itu cobaan sesadanya tu. Mulai berangkit rumah sampai pulang itu cobaan saja. Hari mah mula pergi jamaah haji. Oh di malam minggu petang. Malam minggu petang pengajian atau langsung kajian tentang apa nak melepas jamaah haji. Saja awak pergi itu cobaan sesadanya. Ama konyol kadang-kadang ibu-ibu yang niatnya salah pergi haji itu salah diusinan kan. Lainnya baik ke Masjidil Haram, tapi pulang Masjidil Haram singgah taruh ke kadai kan. Malik pagi hari ko kadai ko lu halik kadai sedok jangan lek sedanya. Tu ko sana makan ko di hotel alaman pagunjangan itu saja kan. Di kadai itu rancak sianu tu mah. Macam-macam ceritanya. Bayangkan di Makkah ibu-ibu dan talaki coba gunjang kan. Itu juga kerajokan. Yang seharusnya awak beribadah sini, awak sedang diuji sini. Bayangkan baliknya cobaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah baliknya cobaannya ujian. Idui awakku adalah penuh dengan cobaan kan. Dicubui awak kan. Cuman berbeda-beda. Kadang-kadang soalnya rancak, kadang soal tak elok. Yang soal tu berbeda tu masing. Yang ketiga, percaya bahwa azab Allah itu nyatu. Penting awak sadari, azab Allah itu nyatu. Sejak dari Nabi Nuh alaihissalam cerita nyatu azab datangkan. Coba bayangkan ketika belum ada orang sudah ada perintah ke anak Nabi Adam alaihissalam yang orang lunado sadunia kalau do inyo sebaru. Allah disuruh berkorbankan. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Di surah idh qarraba qurbanan ketikanya keduanya berkorban, suruh maka satu di antara duanya diterima ditolakkan. Nah, maka itu Bapak dan Ibu sadari dia. Empat adalah menaati semua perintah Allah. Jadi orang elok suat di dunia. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu pelajaran yang kita ambil, jan awak menjadi waliyah, jan awak menjadi ummu jamil, jan awak menjadi waliyah, wafila jangan awak jadi itu kan. Ya kan? Kalau ada suami awak salah, dakwahi dia awak, jan satu awak seperti ummu jamil yang mendukung kemungkaran suaminya. Jadi kalau suami menanam ganjo, jangan satu awak memupuatnya kan.
belakang rumah. Kalau adonyo menanam ganjo, nampak cabui ganjo tu kan. Kalau ndak mau sungui juga cabui kan, madar ya. Kalau ganjo ditanamnya, jangan satu kan. Kalau ada suami wa, kalau jangan salahnya, jangan satu awak. Tu namanya perilaku Ummu Jamil tu kan. Nah mulai rancak, Ummu tu kan ibu Jamil tu cantik gagah kan. Nah mulai gagah perangai mencingkah ya kan. Itu dah raja. Sama orang namo sabar kan. Pijat tuahnya menangis juga kan. Namo dan sabarnya tu kan. Ya kan. Tapi hebat orang kalau namo syukur ibu-ibu. Jatuh tentang garambia itu ke bawah. Syukur lagi. Lain nak batinya. Itu dia apa badan ibu-ibu. Jangan sampai wak menyimpang. Nah nampak kau pelajaran wak pagi kau. Betapa nyomadoi bininya kau angkat. Ya kan. Jangan awak seperti Nabi istri Nabi Lut. Inyo yang berdakwah awak nama nanggai atau inyo nama menyampaikan kepada awak aja. Jangan sampai gitu. Di kalau suami awak karajo eloknya dukung dia awak kan. Puasa misalkan contoh ke. Puasanya sekali-sekali misalkan. Jadi bangi eloknya kan. Alah kesok-sokan kemana. Atum minta sambanya, minta buat sambana lamaknya, tiko berbukukan. Abali malah dilapau. Itu tidak mendukung namanya kan. Ya kan? Awak mau ditolong apa? Kalau istri awak kan awak dukung ibu dan bapak. Ya kan? Anda bisa awak lakukan. Kenapa? Karena memang itu kerajaan di dunia kan. Betapa istri Nabi Lut waliyah ketika datang laki-laki yang gagah malaikat ke rumahnya, anyo di belakangnya di rumah dia ada laki-laki pai kalian ke situ kan. Ya kan. Anyo yang namanya kau yang tukang patiangnya kau. Kada itu apa badan ibu itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Aku yang mau kaji minggu kemarin, Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Karena ayah Nabi Lut namanya Haran, saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim. Hidup sezaman pada ibu yang zaman yang sama melakukan dakwah di wilayah yang berbeda. Ketika Palestina, Nabi Ibrahim cerita petang pindah-pindah. Sementara Nabi Lut alaihissalam ke daerah laut yang di situ perbatasan antara Yordan, Israel dan Palestina, disitulah negeri Sodom yang tempat dakwah. Cukup ya, makasih. Mudah berkah dan manfaat dan bisa ambil pelajaran dari pembahasan kita pagi kini ayat 77 sampai 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.